Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Sen diperlihatkan di tempat Ratu berada. Ratu bisa menyaksikan pertempuran sengit itu dari lokasinya. Swan King yang penuh percaya diri saat itu berada di samping Ratu. Swan King terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak memilih untuk segera membunuh Xiaoyan, dan dia tetap tidak mengubah rencananya. Pada saat ini banyak prajurit Taisu di medan pertempuran terlibat dalam pertarungan roda dengan Xiaoyan, bergiliran naik ke medan perang untuk menghadapi Xiaoyan. Mereka ingin menggunakan ini untuk memakan dan bahkan menyiksa Xiaoyan. Di antara sekian banyak sosok, ada wanita jangkung yang memandang ke arah medan perang dengan tatapan khawatir di matanya. Jika Xiaoyan melihatnya, dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Dia adalah Qiu Qiu yang dirindukan. Dia sekarang tinggi dan anggun, dengan sosok meliuk yang terlihat jelas di balik balutan ketat baju besi Dewa Void, dan rambut hitamnya yang halus seperti mawar hitam. Kenapa tidak ada bala bantuan? Di mana tim Fearless? Bagaimana dengan semuanya? Apa yang harus dia lakukan sendirian? Qiu Qiu mengepalkan tinjunya, dan ekspresinya serius saat ini. Jika Xiaoyan benar-benar dalam bahaya hidup dan mati, dia pasti akan membantunya. Situasinya agak rumit saat ini, dan Xiaoyan belum dalam krisis. Jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Pria bertubuh besar itu masih dikalahkan setelah dia bertahan selama beberapa ronde. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Sosoknya menembak ke belakang tak terkendali. Xiaoyan tidak memberinya kesempatan dan membunuhnya dengan metode yang ganas. Setelah pertarungan yang sulit, Xiaoyan harus menemukan cara. Perilaku Taisu sangat aneh. Bagaimana dia bisa memilih untuk menghadapinya dengan cara ini? Kali ini Xiaoyan juga membakarnya dengan api. Lalu klon cincang menelan kekuatannya dan akhirnya mengumpulkan jiwanya ke dalam bendera. Setelah membunuh ahli kuat dari Taisu, Xiaoyan memaksimalkan nilai guna mereka. Dalam pertempuran sebelumnya, ranah klon cincang telah jatuh ke tingkat keabadian Kaisar. Sekarang dengan melahap beberapa keabadian dewa, meskipun setiap ranah orang yang dilahapnya tidak dapat diperoleh, dengan melahap ketiga orang tersebut, kekuatan klon cincang telah berkembang ke tingkat keabadian dewa tingkat pertama. Tapi itu tidak cukup. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, dan dia merasakan banyak aura tirani di sekelilingnya, yang bahkan jauh melampaui dirinya. Jika memungkinkan, Xiaoyan akan menjadikan mereka sebagai batu loncatan. Hal ini diperlukan untuk membuat kekuatan klon cincang tumbuh semaksimal mungkin agar dapat bertahan dalam pertempuran berikutnya. Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Beijing. Mengapa dia melarikan diri pada saat-saat seperti ini? Tidak peduli apapun alasannya, Xiaoyan tidak akan pernah memaafkannya. Xiaoyan bahkan tidak mengerti mengapa Taisu melakukan ini. Bukannya mengepung dan menekannya, tapi malah melawannya satu persatu. Akhirnya, setelah Xiaoyan membunuh orang kuat itu lagi, 3 pelangi terbang keluar ke medan pertempuran. Mereka mendekati Xiaoyan, berpencar dan menyerang dari arah yang berbeda. Klon cincang memisahkan diri dan segera berdiri saling membelakangi dengan sosok aslinya. Ketiga sosok yang menyerang semuanya adalah keabadian dewa tingkat kedua. Jika mereka menyerang secara bersamaan, mereka pasti memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dalam hal ini Xiaoyan tentu saja tidak berani gegabah. 7 langkah dewa pembunuh aktif. Segera 7 jejak kaki keluar secara berurutan. Ruang berguncang, dan ketiga sosok itu juga tampak stagnan. Mereka semua mengerang, energi dan darahnya melonjak keluar, dan mereka dengan cepat mengambil tindakan untuk menahan serangan Xiaoyan. Ketiganya mengorbankan pedang Void memburu jiwa di saat yang bersamaan. Tidak perlu dikatakan lagi kekuatannya. Para keabadian dewa dari Taisu ini sudah cukup untuk melenyapkan para kultivator sensi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mereka bisa menyempurnakan pedang Void pemburu jiwa ke tingkat yang mengerikan. Kekuatannya memang mencengangkan. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak diketahui berapa banyak nyawa yang telah musnah dan berapa banyak jiwa yang mati telah dikumpulkan. Ketika pedang itu meraung dan meledak dengan suara menderu, itu menembus langkah ke-7 Xiaoyan. Tetapi ketika bayangan kaki ini meledak, ruang itu berguncang. Ketiga sosok itu semuanya terkena dampak yang tak terlihat dan semuanya berlumuran darah. Pada saat ini klon cincang bergabung dengan tubuh asli Xiaoyan dan meledak dengan kekuatan keabadian dewa tingkat kedua. Langkah kakinya berubah, guntur ekstrim menyambar, dan sosoknya langsung menghilang.
Saat Xiaoyan muncul kembali, dia sudah sampai di belakang salah satu sosok Taisu. "Xiao Beng!" teriak Xiaoyan. Sosok itu bereaksi sangat cepat dan segera berbalik untuk melawan. Tetapi matanya pertama kali disinari oleh cahaya putih dan kegelapan dengan cepat menelannya. Di saat yang sama pedang void pemburu jiwa melayang di kehampaan. Saat orang ini dikendalikan oleh Yao Beng Xiaoyan, dia mengendalikan pedang void pemburu jiwa dan berubah menjadi pelangi panjang yang beraung. Targetnya adalah menyerang secara diam-diam dari belakang. Tetapi pada saat kritis, ketika pedang void pemburu jiwa hampir berada dalam jangkauan, Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Pedang void pemburu jiwa masih menikam seseorang. Tapi itu bukanlah Xiaoyan, melainkan ahli pedang itu sendiri. Pedang void pemburu jiwa menghantam perutnya, dan sosok Xiaoyan yang menghilang itu muncul kembali. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih gagang pedang yang menembus perut sosok itu, menariknya ke atas dan merobeknya menjadi dua. Darah emas terciprat kemana-mana, dan api Xiaoyan seketika membakarnya. Xiaoyan tidak memberikan kesempatan untuk bereinkarnasi ketika melahap dan mengumpulkan jiwanya sekaligus. Setelah dua lainnya berhasil dipukul mundur, ketika mereka melihat rekannya terbunuh seketika, mereka langsung menembak ke belakang berniat menarik diri. Mata Xiaoyan tajam, dia tidak berniat melepaskannya. Tidak peduli bagaimana situasinya, dia akan membunuh semua orang yang dia bisa. Tepat ketika Xiaoyan mengejarnya, aura kuat tiba-tiba menyelimuti dirinya, dan kuali hitam muncul di atas kepalanya. Kuali itu memancarkan kekuatan penekan yang kuat, yang segera membekukan sosok Xiaoyan. Kalian terlalu naif untuk berpikir bisa menjatuhkanku dengan cara ini. Kuali raksasa itu mendesing ke bawah. Xiaoyan menampar telinganya, dan cahaya dingin terbang keluar, langsung berubah menjadi pilar raksasa setinggi 100 kaki. Itu adalah senjata suci pilar Tianjun. Keduanya merupakan kekuatan represif yang dibalut teror. Dengan suara benturan keras, kedua senjata itu bertabrakan dan kehampaan bergetar. Pilar Tianjun adalah senjata tertinggi yang hanya bisa dikendalikan oleh klan keabadian fisik. Meskipun Xiaoyan tidak bekerja sama dengan klan Yuan Shen, dia sendiri juga merupakan keabadian fisik bintang 5 yang cukup untuk menampilkannya. Xiaoyan sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju pilar Tianjun. Pilar Tianjun memancarkan cahaya keemasan dan sekali lagi menghantam kuali raksasa hitam. Terdengar suara retakan. Kuali hitam itu meledak berkeping-keping. "Bajingan, beraninya kamu menghancurkan kuali suciku." Setelah kuali hitam hancur, ahli Taisu lainnya muncul dan berteriak marah. Dia berkulit gelap dan terlihat jelek, tapi auranya lebih kuat dari 3 dewa sebelumnya. Apakah barang-barang inferior semacam ini sesuatu yang dibuat oleh Taisu? Kalau begitu aku sangat kecewa telah menilainya ahli dalam teknologi Ming He kuno. Kamu bahkan menganggap benda rongsokan ini sebagai benda suci, ucap Xiaoyan sambil mencibir. Meskipun senjata itu bisa membuatnya sedikit terguncang, namun itu saja. Dia ingin membuat Taisu percaya bahwa perkataannya benar. Jadi bagaimana jika kamu menghancurkan salah satu benda suciku? Aku masih memilikinya. Pria itu mengangkat tangannya dan melambai. Kuali hitam itu meraung lagi. Xiaoyan mengangkat kakinya dan menendang pilar Tianjun. Keduanya bertabrakan dan kuali hitam pecah lagi. Aku masih memilikinya. Kuali ini dibuat dengan seluruh kerja kerasku. Sosok itu terus melempar kuali hitam, dan akhirnya semuanya pecah menjadi awan. Pertarungan di medan perang tampak agak lucu untuk sementara waktu. Sampai pada suatu saat, salah satu sosok di kapal Void Taisu mengerutkan keningnya saat berkata dengan sosok di sekitarnya, "Apakah yang mulia kedua belum memberikan perintah? Orang ini adalah mantan makhluk tertinggi Sanxi yang telah berinkarnasi. Mengapa perlu melanjutkan pengujian jika dia begitu lemah?" Di antara banyak sosok di kapal Void Taisu, ada beberapa yang berdiri tidak jauh dari Qiu. Tidak ada yang mendekati posisi mereka. Armor Dewa Void di tubuh mereka jelas berbeda, masing-masing dengan bentuk dan bahannya sendiri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Buat Sobat Noba semua, selamat menyambut tahun baru 2025. Semoga kalian selalu happy, banyak rezekinya, dan pokoknya yang baik-baik buat kalian semua. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan